Halo, selamat siang adik-adik semua. Ini ya ke pertemuan kedua dengan menggunakan online platform. Yang kita gunakan adalah YouTube karena saya tahu bahwa kuota untuk Zoom juga lumayan banyak, jadi kita pakai YouTube aja. Nah, kali ini adalah kelanjutan yang minggu kemarin tentang etika rekayasa. Saya akan membicarakan tentang engineering as experimentation, rekayasa sebagai sebuah eksperimen. Kenapa kita harus mempertimbangkan rekayasa sebagai sebuah eksperimen? Karena sebenarnya eksperimen itu mempunyai essential role dalam desain proses, di mana normal desain proses itu sangat iteratif. Iteratif itu maksudnya berulang, jadi tidak satu arah linear begitu, tapi kita bisa kembali lagi untuk memperbaiki proses-proses yang sebelumnya. Nah, dalam sebuah eksperimentasi itu modifikasi itu dibuat, terutama dalam bidang rekayasa ya, modifikasi itu dibuat atau dilakukan karena adanya feedback information yang didapat dari tes atau eksperimen sebelumnya, sehingga improvement pada produk yang selanjutnya itu tercipta akibat adanya data yang didapat dari feedback information tadi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya engineering project itu bisa dikatakan juga sebuah eksperimen. Lalu apa saja kesamaannya dengan standar eksperimen? Yang pertama adalah carried out in partial ignorance. Jadi apa yang dilakukan pada proses desain atau rekayasa desain ini itu dilakukan dengan sebuah partial ignorance. Karena dalam pelaksanaannya banyak sekali ketidakpastian dalam model yang kita ciptakan atau usulan yang kita ciptakan atau desain yang kita ciptakan dengan menggunakan, walaupun kita sudah menggunakan design calculations atau kalkulasi desain. Dan banyak juga ketidakpastian dalam karakteristik material yang akan kita gunakan. Ketidakpastian itu juga muncul dari processing atau fabrikasi dari material tersebut, dan ketidakpastian itu juga muncul pada nantinya di finished product yang kita hasilkan. Sehingga sebenarnya dalam dunia rekayasa yang digunakan hanyalah a partial knowledge atau sebagian pengetahuan tentang scientific laws about nature and society. Nah, berikutnya persamaannya adalah juga the final outcomes are generally uncertain. Baik eksperimen maupun eksperimen yang standar maupun eksperimen rekayasa itu possible outcomes-nya itu kita nggak tahu, penuh dengan ketidakpastian, dan unsur-unsurnya tadi juga ketidakpastian, sehingga ada resiko-resiko besar yang mungkin akan muncul nanti ketika selesai eksperimennya. Dan berikutnya adalah yang menyamakan engineering dengan experimentation adalah knowledge gain both before and after. Ilmu yang kita dapat itu atau improvement yang kita butuhkan untuk sebuah produk dan membuatnya lebih baik itu berasal dari observation and test dari produk yang sebelumnya. Nah, di sana biasanya di produk itu dicek successful performance-nya atau bahkan unintended side effects, sehingga pada proses berikutnya, proses rekayasa berikutnya, dilakukan improvement untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih baik. Sehingga ilmu yang kita dapat itu berasal dari intermediate and final results. Jadi dari analisa baik itu di tengah proses, jadi hasil yang di tengah-tengah itu sebelum finalnya dan juga finalnya. Setelah kita mengetahui persamaannya, kita akan belajar sebenarnya. Kan tadi kita mempelajari bahwa ilmu yang didapat itu before and after. Maka dari itu kita perlu namanya belajar dari masa lalu atau history. Learning from the past. Jadi tidak cukup seorang yang bekerja dalam bidang rekayasa atau engineering itu hanya berpegangan dari handbooks and computer programs. Jadi cuma simulasi aja itu nggak cukup. Tables and algoritma pun itu juga sangat terbatas, sehingga mereka harus belajar dari lapangan, baik itu dari workers-nya, dari testers-nya juga, sehingga mereka menjadi seorang engineer atau pelaku rekayasa yang siap siaga dan punya informasi yang cukup pada setiap
tahap dari projectnya dia. Dan dia juga harus mau secara willingness-nya itu harus tinggi untuk exchange ideas. Jadi kalau dia punya kesalahan, dia mau share ke colleagues-nya di related departments, dan temannya juga harus bisa share ke dia, sehingga ke depannya teknologi itu akan maju akibat belajar dari kesalahan yang lampau. Salah satu contohnya, contoh nggak baik ya ini sebenarnya, itu adalah kapal Titanic. Ini fotonya kapal Titanic ketika penyelamatan penumpangnya. Sebenarnya masalahnya banyak sih kalau di Titanic itu, tapi yang di highlight di sini adalah masalah ketika ternyata jumlah life saver boat-nya itu tidak sesuai dengan standar atau kalkulasi dengan penumpangnya, tidak sebanding gitu, sehingga tidak semua atau banyak orang yang mati akibat tenggelam ataupun beku. Nah, kejadian ini ternyata di tahun berikutnya itu diulangi lagi oleh sebuah kapal namanya Arctic. Dari situ kita harus menyadari bahwa kita harus belajar dari sejarah yang sudah ada, bahwa hal ini tidak bisa terjadi lagi. Akan tetapi ini adalah salah satu contoh sebuah kejadian yang tidak baik dalam dunia rekayasa. Kalau kita sudah belajar tentang persamaannya, sekarang kita belajar tentang perbedaannya dengan standar eksperimen. Yang pertama, eksperimen kontrolnya, yang mempunyai kontrol pada eksperimen ini. Kalau biasanya dalam standar eksperimen yang punya kontrol adalah si eksperimenter atau saintisnya, kalau di sini itu kita tidak punya kontrolnya, karena kalau gini, contohnya nanti jadi bingung. Jadi contohnya kalau di standar eksperimen itu, misal kalau di lab itu kan ada 2 tikus putih, kita yang mengontrol, satunya ini saya kasih vaksin ini, salah satunya enggak, dua-duanya dikasih virus, tes gitu. Nanti kita tahu, oh berarti ini vaksinnya berguna, bisa atau enggak gitu. Terus diujikan pada beberapa variasi hewan lain, misal seperti itu. Kita yang punya kontrol. Sedangkan kalau di engineer atau dunia rekayasa itu tidak bisa terjadi, karena yang punya kontrol adalah clients and consumers-nya. Kita melakukan improvement akibat kita mengetahui bagaimana experience yang dihadapi oleh clients dan consumers, sehingga it is not possible to study the effects. Jadi kita tidak punya sebuah kepastian untuk mempelajari effects-nya secara random, karena yang menikmati dari produk rekayasa itu kita nggak bisa milih, itu bisa saja hanya pada satu grup tertentu yang mungkin sehingga kita tidak bisa menemukan variabel-variabel lain. Sehingga kalau dari ciri-ciri yang seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa dunia rekayasa itu, eksperimen di dunia rekayasa itu bisa disebut sebagai social experimentation yang bersifat natural atau disebut natural experimentation karena menggunakan human sebagai subjeknya. Berikutnya, perbedaannya adalah informed consent-nya. Jadi kalau dalam engineers, dalam dunia rekayasa, kita biasanya harus memberikan informed consent karena kita berhubungan dengan manusia. Kecuali kalau dengan hewan, nggak ada namanya informed consent. Nah, informed consent mengandung 2 elemen yang paling utama. Pertama adalah knowledge, dan yang kedua adalah voluntariness. Knowledge di sini maksudnya adalah semua informasi yang baik dibutuhkan, baik diminta atau tidak oleh subjek atau partisipan dalam eksperimentasi itu harus diberikan. Jadi kalau di sini disebut subjects should be given not only the information they request, tidak hanya informasi yang dia minta, tapi juga informasi yang seharusnya mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan rasional. Yang berikutnya, voluntariness. Ini berhubungan dengan kemauan dari subjek tersebut mengikuti eksperimen. Jadi, partisipan atau subjeknya tidak boleh dipaksa atau dikelabui atau ditipu, sehingga dia benar-benar sadar atas keputusannya untuk mengikuti eksperimen tersebut. Kalau begitu, kita sekarang belajar tentang apa sih yang disebut valid consent gitu. Kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa konsen itu atau perizinan itu sudah valid atau betul.
Yang pertama adalah consent was given voluntarily. Consentnya itu harus diberikan, izinnya itu diberikan tanpa ada paksaan, secara volunteer. Nah, yang kedua adalah consent was based on the information yang rasional, jadi informasinya harus rasional, yang diinginkan rasional, kemudian juga harus berupa atau berisi informasi yang diminta maupun tidak diminta dan ditulis atau disajikan dalam sebuah format yang mudah dipahami. Yang ketiga, orang yang menjadi subjeknya atau the consenter itu harus kompeten. Kompeten di sini contohnya tidak too young, terlalu muda atau punya sakit mental, sakit jiwa gitu. Jadi harus kompeten sehingga mampu memproses informasi dan membuat keputusan yang rasional. Dan yang keempat adalah informasi yang disampaikan itu harus rasional dan yang diperlukan oleh subjeknya atau partisipannya ditulis dalam format yang stated ini ya, disebutkan atau ditulis dalam format yang mudah dipahami dan biasanya sudah sudah umum di halayak umum. Intinya sudah familiar lah di masyarakat luas, disseminated itu. Dan yang terakhir itu adalah subject consent was offered in proxy by a group that collectively represents many subjects of like interest, concerns, and exposure to risk. Jadi yang nulis consent ini, atau yang nanti yang menyusun consent ini, itu terdiri dari sekelompok orang dengan kepentingan dan keperluan yang berhubungan dengan proyeknya ini. Jadi pihak-pihak yang berhubungan itu harus bersama-sama membuat konsen ini dan juga menyebutkan resiko-resiko yang bisa terjadi di kemudian hari. Kemudian perbedaannya lagi adalah knowledge gain-nya yang didapat. Karena kita ngomongin tentang unexpected outcomes, jadi kita tuh ketika ada best outcome atau yang results yang paling baik itu tidak menambah ilmu kita sebenarnya. Dia hanya mengafirmasi atau membenarkan apa yang kita duga atau hipotesa yang kita buat. Sedangkan kita tuh malah belajar dari unexpected outcomes, baik itu baik atau kesalahan, karena dari situ kita belajar sesuatu yang baru untuk improvement produk rekayasa berikutnya. Kita sudah mempelajari nih tentang engineering as experimentation, bagaimana kesamaannya, perbedaannya. Nah, sekarang kita belajar sebagai engineers-nya. Gimana sih menjadi karakter responsible person di dunia rekayasa. Yang pertama adalah conscientious commitment to live by moral values. Jadi, kita harus punya kesadaran untuk hidup dan berkomitmen untuk hidup dengan nilai-nilai moral yang berlaku pada masyarakat dan diri kita yang kita percayai dan profesi kita percayai. Dan itu modal pertama yang harus kita punya. Berikutnya, a comprehensive perspective. Kita juga harus punya pandangan yang komprehensif sehingga tahu ketika kita mengambil keputusan, efek dan akibat dari keputusan tersebut akan berdampak pada siapa saja dan apa saja. Berikutnya, autonomous personal involvement in all steps of a project akan sangat lebih baik dan akan sangat membantu kita untuk memahami tanggung jawab kita dalam dunia rekayasa jika kita pernah involved atau terlibat dalam setiap proses project kita atau setiap tahap proses kita, project kita. Sehingga kita tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang terjadi, dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah accepting accountability for the results of a project. Jadi kita harus mampu mempercayai hasil projectnya itu. Tidak peduli apakah hasilnya itu salah atau benar. Salah kan kita belajar hal yang baru. Tapi berarti hipotesa kita salah. Sehingga kita harus membuat yang lain lagi. Nah, itu harus kita punya salah satu ciri dari orang yang responsibel di bidang rekayasa adalah mampu menerima apapun yang terjadi di hasil dari proyek rekayasa kita tersebut. Setelah kemarin kita belajar kode etik, karena kita
di dunia arsitektur. Sekarang kita juga harus tahu bahwa ada industrial standards. Biasanya isinya adalah spesifikasi yang ditulis secara eksplisit yang mencakup bagaimana ketidaktergantikanan sebuah kriteria dan juga kualitas sebuah kriteria. Contohnya ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization. Jadi ada kriterianya, ada tujuannya, ada contohnya. Kriteria yang pertama, uniformity of physical properties and functions. Maksudnya di sini adalah keseragaman antara physical properties, properti fisik, dan kegunaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui akurasi pada perhitungan, pengukuran, kemudian interchangeability, ketidaktergantikanan, dan ease of handling. Contohnya adalah standar berat, kemudian ukuran, waktu, dan juga size itu sebenarnya juga ukuran ya, dimensions itu ukuran, size itu besar kecilnya gitu. Yang kedua kemudian adalah safety and reliability, keamanan dan juga kehandalannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan jika ada injury atau kecelakaan, kematian dan kerugian dalam bentuk uang maupun properti ya. Contohnya di sini adalah National Electric Code. Mungkin di Indonesia ada, tapi saya juga kurang paham. Tapi di US ada. Kemudian Boiler Code, Methods of Handling Toxic Waste. Jadi standar-standar seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Quality of Product. Kualitas produk itu untuk mengetahui harga yang adil untuk sebuah fair value of for price gitu. Jadi nilai yang adil untuk menentukan harga. Contohnya plywood grade, lamp life gitu. Berikutnya kita ada quality of personnel and service. Nah ini nih dimana kalau kemarin kita ngomongin kode etik itu menjaga etika kita, kalau ini standarnya kita sebagai arsitek itu apa aja gitu contohnya. Nah purpose-nya adalah competence in carrying out task, sehingga kita mengetahui kompetensi dalam melakukan tugas yang diampu. Contohnya adalah accreditation of schools, ini akreditasi sekolah, dan juga professional license, apakah kamu bisa menyandang AR dan IAI, itu dari karena ada sebuah standarisasi untuk mengetahui kompetensi dalam melakukan pekerjaan yang kita ampu. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah use of accepted procedures. Ini digunakan untuk mengetahui baik enggaknya sebuah desain. Sound design ini kayak sound itu kayak believable, very good robust design gitu. Kemudian ease of communication, dan memudahkan dalam berkomunikasi. Contohnya itu drawing symbol, test procedures. Berikutnya kita ada separability. Ini tujuannya untuk menciptakan keindependensian, freedom, kebebasan dari agar tidak terganggu. Contohnya highway lane markings, itu tanda di jalan itu loh, jalan raya tengah itu. Terus radio frequency bands juga. Jadi kalau radio itu kan ada AM FM, itu ada aturannya sendiri juga. Dan yang terakhir ada quality procedures approved by ISO. Ini tujuannya adalah memastikan bahwa produknya itu dapat diterima di negara-negara yang beranggotakan yang mengikuti ISO atau anggota ISO. Contohnya adalah quality of products, work, termasuk sertifikat dan degrees. Sekarang kita masuk ke ethics as design, doing justice to moral problems. Jadi bagaimanakah hubungannya etika dengan design problem? Jadi kalau dalam dunia etika itu, dalam dunia praktisi yang ada hubungannya sama etika, itu biasanya kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan pasti. Jadi kalau ada pertanyaan seperti KWN itu yang
Jika Anda telat bangun sekolah, kemudian Anda masuk ke kelas tapi ada guru Anda, apa yang Anda lakukan? Kayak itu sebenarnya itu ada banyak sekali possibility yang akan terjadi dan itu akan mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh yang paling utama itu bukan contoh yang paling utama, contoh yang paling simpel itu adalah semisal kita bekerja di sebuah pabrik kimia. Kemudian bos kita, supervisor kita itu meminta kita untuk membuang sampahnya di sungai aja, membuang limbahnya di sungai aja, karena kita udah nggak punya lagi tempat untuk mengolah limbah tersebut gitu. Satu, yang menjadi intrik dalam diri kita itu nantinya adalah satu, kalau kita nggak menurut sama supervisor kita, misal kita intern gitu, kita bisa aja dipecat, terus kita nggak punya pekerjaan. Tapi yang kedua, kalau kita buang sampahnya ke sungai, kita mencemari lingkungan, kita juga tidak menaati moral atau etika yang ada di masyarakat umum. Sehingga ini menjadi dilema. Nah, maka dari itu, ini kenapa dunia rekayasa itu, etika di dunia rekayasa itu hampir sama kayak bagaimana kita menyelesaikan sebuah design problems, di mana nanti ada multiple factors yang mempengaruhi sehingga kita itu tidak hanya mengevaluasi alternatif yang ada, tapi kita harus mencari cara atau berbagai posibilitas untuk membuat sebuah rencana aksi yang itu tidak merugikan kita dan juga tidak merugikan lingkungan. Jadi fair. Dan solusinya itu harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, achieve the desired performance or end. Jadi hasilnya itu sesuai yang kita inginkan, yaitu tidak merugikan kita, dari contoh yang tadi, tidak merugikan kita, tidak merugikan bosnya, tidak merugikan lingkungan juga. Yang kedua, conform to specifications or explicit criteria for this act. Jadi kita harus punya spesifikasi atau explicit kriteria atau kriteria tertulis di mana itu menjadi guidance atau backup kita atau landasan kita mensintesiskan apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah be reasonably secure against accidents and other miscarriages that might have severe negative consequences. Harus punya reasoning yang kuat, yang istilahnya menjamin kita untuk agar terhindar dari kecelakaan yang bisa membahayakan diri kita sehingga ada konsekuensi negatif dari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah be consistent with existing background constraint. Intinya adalah konsisten dari semua keputusan yang kita ambil. Ini kemudian kalau memang ini rekayasa ini mau disandingkan dengan design problem, ada 4 moral lessons yang bisa kita pelajari dari design problem dalam dunia rekayasa. Yang pertama, begin by considering the unknowns, ambiguous, and uncertainties in this situation. Jadi kan tadi sudah saya bilang bahwa di dunia rekayasa itu penuh ketidakpastian dan banyak yang kita tidak ketahui. Sama seperti design problems gitu, kita nggak tahu apakah dengan solusi yang kita ambil itu, problemsnya itu akan diselesaikan dengan baik gitu. Jadi yang paling pertama kita adalah mengkonsiderasi atau mempertimbangkan hal-hal yang tidak kita ketahui dan ambiguitas yang ada serta ketidakpastian yang ada dalam situasi tersebut. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari bagaimana kita menciptakan possible solution yang kadang itu akan berbeda dari problemnya. Jadi tidak dalam satu rumpun gitu. Sehingga kita perlu banget mendapatkan informasi yang lebih atau lebih banyak daripada dalam menyelesaikan masalah biasa. Yang ketiga, kita bisa belajar di mana desain problem itu akan terikat dengan waktu. Kita punya deadline, sehingga dalam waktu yang bersamaan kita harus mencari possible solutions, nggak cuma satu. Jadi possible solution simultaneously, selain nggak cuma satu, tapi juga punya rentetan. Rentetan itu maksudnya adalah kita bekerjanya langsung, misal konsekuensi A bisa menghasilkan B, konsekuensi C bisa menghasilkan D. Jadi setiap possible solutions itu punya
efek atau akibat yang juga kita pertimbangkan. Karena itulah kenapa design problems ini bisa kita pelajari untuk menyelesaikan masalah etika di dunia rekayasa. Dan yang terakhir adalah karakter yang dinamis dari masalah itu sendiri, sehingga kita juga perlu adanya fleksibilitas dan membutuhkan implikasi yang lebih jauh. Ini tuh kayak kita punya apa ya istilahnya, apa yang kita cetuskan itu sudah lebih ke depan atau bertanggung jawab, nggak cuma untuk saat ini tapi untuk kedepannya juga. Jadi kita berpikir ke future gitu, bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali pilihan atau solusi yang harus kita siapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah moral, karena ini jadinya kayak percabangan gitu sih. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana merespon sebuah ethically significant problem situation, bukan contoh, langkah-langkah dari buku Whitbeck ini. Kita mulai dari yang pertama, di mana kita merasakan masalah itu. Ini. Kemudian dari situ kita mulai mencari guidance atau basic apa ya istilahnya principles dari orang-orang yang experience people, jadi orang-orang yang berpengalaman lebih. Tapi itu interpretasi. Jadi intinya interpretive guidance ini interpretasi dari orang-orang yang berpengalaman, jadi para ahli gitu. Jadi kita punya masalah, terus kita minta pendapat para ahli, kemudian kita juga mencari guidance dari autoritatif itu, biasanya pihak-pihak yang berwajib dan organisasi-organisasi yang mungkin berhubungan. Sehingga dari situ, dari tiga ini kita bisa membuat sebuah interpretasi dari masalah yang ada dan penilaiannya penting nggaknya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui cikal bakal dari masalah itu dan menentukan solusinya. Sehingga kita juga bisa mengukur kira-kira nanti kerugiannya seperti apa. Kemudian apakah ada masalah missing informasi yang hilang. Dari situ kita bisa lanjut ke take any necessary temporary measures. Jadi melakukan investigasi yang lebih lanjut dengan melakukan pengukuran yang dibutuhkan. Dan juga kita juga harus karena kita tadi kan need for temporary measure and common pitfalls. Jadi mungkin kita akan mengalami kerugian dari situ, atau organisasi kita mengalami kerugian, itu juga membutuhkan penilaian. Jadi selain kerugian itu, kita juga harus melakukan penilaian cost and risk, jadi biaya dan juga risiko ketika kita untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Dari sini itu ada dua, ke sini satu, ke sini satu. Nah, kalau ke sini itu karena kita masih belum selesai. Ini karena kita masih butuh informasi lagi. Jadi kita butuh informasi lagi, kita mengulang lagi dari yang sini, dimulai lagi di sini, sehingga nanti ya sama lagi mencari guidance, interpretive guidance, dan ini lagi, terus akhirnya kembali ke sini sampai kita akhirnya finish dengan investigasi awal, lanjut ke investigasi berikutnya tentang situasi yang sudah berjalan. Kemudian di situ kita bisa menilai konsekuensi dari setiap aksi atau keputusan yang kita ambil, dan itu juga harus dihubungkan dengan stakeholder yang terkait, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Kalau dari sini kita belum bisa menemukan yang terbaik gitu, di sini ada, jadi sebenarnya ada dua sih, ini bukan belum menentukan yang terbaik, ada dua akhirnya yang membuat kita akhirnya istilahnya selesai gitu masalahnya itu akan selesai ketika kita ambil sebuah istilahnya sebuah keputusan. Tapi keputusan itu sendiri mengantarkan kita untuk mencari solusi lain lagi. Jadi nanti keputusan yang ini, take other action ini, balik ke sini lagi. Tapi yang kedua adalah kita melaporkan ke pihak-pihak terkait dan mereka yang akan mengambil langkah-langkah selanjutnya, sehingga pada akhirnya resultnya kita cuma ngikutin proses yang berjalan aja.
Ini yang terakhir dan ini yang terpenting menurut saya sebenarnya, an aspirational role for engineering. Jadi bagaimana bidang rekayasa ini menjadi sebuah sosok aspirasi gitu. Selama ini rekayasa atau engineering itu tidak termasuk dalam salah satu bidang yang dikategorikan mempromosikan perdamaian di dunia. Di buku ini, Bowen ini sangat concern terhadap perdamaian dunia. Kenapa sih sebenarnya dunia rekayasa itu tidak termasuk dalam salah satu bidang yang mempromosikan perdamaian dunia? Karena mostly engineering itu digunakan untuk mengembangkan teknologi-teknologi untuk perang, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai promosi perdamaian. Padahal itu bisa dilihat ada 8 action areas yang mempromosikan culture peace yang diformulasikan oleh PBB di tahun 2006. Ini ada 8 dan semuanya itu ternyata bisa diaplikasikan di engineering. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan atau menanamkan sebuah culture of peace melalui education. Ini secara generalnya dari PBB-nya. Nah, yang di engineering, kita itu bisa menerapkan di engineering education bagaimana mahasiswa itu bisa merekognisi dan bertindak untuk dalam bidang profesional untuk ke kemaslahatan umat atau untuk kepentingan umum, kepentingan sosial. Dan yang kedua, juga diperlukan sebuah pendidikan secara general atau publik itu terutama kepada politikus dan pemegang kekuasaan agar engineering itu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Walaupun sebenarnya engineering sudah berkontribusi banyak pada masyarakat sih. Yang kedua adalah promoting sustainable economic and social development gitu. Kalau di bidang ini sebenarnya engineering itu sudah punya banyak kontribusi, yaitu physical infrastructure development. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana societies di setiap tahapnya itu, setiap tahap development itu menjaga sustainable energy sources atau menggunakan sustainable energy sources. Yang ketiga adalah promoting respect for human rights. Jadi diharapkan kalau di dunia engineering itu perlu adanya juga bisa dipromosikan peace itu melalui human rights. Biasanya kalau orang engineering itu terdiri dari berbagai macam background negara ataupun ras, sehingga perlu direkognisi, tidak perlu merendahkan satu sama lain, dan juga biasanya keputusan-keputusan yang diambil itu bisa disesuaikan dengan budaya yang ada atau background yang ada di framework tersebut. Jadi respectnya itu nggak cuman istilahnya karena dia adalah atasan kita atau apa, tapi karena dia juga punya background yang berbeda dengan kita. Yang keempat adalah ensuring equality between men and women. Jadi ini sudah menjadi highlight di mana-mana bagaimana engineering itu bisa mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan lebih besar lagi daripada bidang-bidang lain, karena keberadaan perempuan itu dianggap bisa mempromosikan sebuah budaya damai dan juga belas asih. Yang kelima adalah fostering democratic participation. Jadi bagaimana menanamkan partisipasi demokrasi partisipatif ya. Demokrasi partisipatif. Jadi dalam dunia rekayasa itu bisa melakukan ini dengan memberikan teknologi yang appropriate, yang tepat guna, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif. Jadi distribusinya itu lebih efektif. Dan engineering juga bisa berkontribusi dalam mendeteksi dan mencegah adanya organisasi kriminal dan terorisme. Yang keenam, advancing understanding, tolerance, and solidarity. Jadi, kalau menurut UNESCO, salah satu yang menjadi contoh yang bisa digunakan dalam dunia engineering adalah cultural heritage projects. Contohnya adalah restorasi ancient buildings dan artefak, kemudian juga
Ini adalah contohnya adalah rekonstruksi historic bridge di Bosnia Herzegovina. Karena dalam proyek rekonstruksi tersebut atau restorasi tersebut itu pasti membutuhkan advanced engineering techniques yang tidak dimiliki oleh selain engineering. Yang ketujuh adalah supporting participatory communication and the free flow of information and knowledge. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa engineering itu punya istilahnya kunci utama dalam jalannya informasi ke semua daerah, karena digital technologies itu biasanya disediakan oleh engineers gitu. Specific challenge-nya adalah bagaimana daerah-daerah yang tertinggal itu atau negara-negara miskin itu bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jadi itulah kenapa harus ada engineer dari berbagai background. Dan yang terakhir adalah promoting international peace and security. Sudah sangat dikenal engineering itu dekat dengan kebutuhan perang atau militer, tapi akan lebih baik nanti di kedepannya bahwa engineering atau bidang rekayasa ini dipromosikan untuk hal-hal yang non-military prevention dan resolution of conflict. Nah, itu tadi semua penjelasan tentang rekayasa, etika rekayasa. Saya akan memberikan 2 link berikutnya tentang studi kasus sebuah pelanggaran etik lagi, kasus ethical yang ada di Amerika dari NASA. Jadi ada sebuah peluncuran roket namanya Challenger. Dia mengalami sebuah ledakan, kecelakaan, dan nanti ada linknya, nanti saya akan share. Jangan lupa buat share resumenya dan juga di-upload di Classroom. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah dari saya dan selamat menonton.